Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik semuanya dan sahabat Kang Abbas, ngaji yuk. Adik-adik dan sahabat Kang Abbas semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita adik-adik yaitu keberkahan dan juga hidayah serta kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada kita semuanya. Insyaallah, Allahumma amin. Terutama adik-adik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam kemudaratan yang ada di sekitar kita. Allahumma amin. Adik-adik semuanya dan sahabat Kang Abbas, semoga Allah mencintai kita semuanya. Adik-adik, Islam itu seperti sebuah bangunan, di mana bangunan ini adik-adik akan melindungi orang-orang yang memasuki di dalamnya. Dan selayaknya sebuah bangunan adik-adik, di mana yang namanya bangunan itu adik-adik ada tiangnya, ada pondasinya. Begitu pula dengan Islam adik-adik. Islam juga memiliki tiang. Yang tiangnya ini apabila kokoh, maka Islam seseorang itu pun akan kokoh insya Allah. Tapi kalau tiangnya ini tidak kokoh, maka Islam seseorang itu akan roboh, hancur, bahkan juga adik-adik akan menyebabkan kebinasaan bagi orang tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu apa tiang-tiang tersebut? Baik, kita mulai adik-adik dan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, karena adik-adik hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kita puja dan kita puji. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik, kalau kita melihat sebuah bangunan di mana saja, di kota ataupun di pedesaan adik-adik, ketika kita melihat sebuah bangunan yang besar, kita melihat juga di dalam bangunan yang besar tersebut adik-adik ada tiang-tiang yang menyangga bangunan tersebut agar kokoh dan kuat. Nah adik-adik, Islam pun memiliki tiang-tiang tersebut. Yang tiang-tiang ini akan mengokohkan keislaman seseorang adik-adik, yang akan menguatkan keislaman seseorang. Makanya adik-adik, kalau misalnya ada orang-orang Islam yang tiba-tiba mereka berbuat banyak dosa, berbuat banyak maksiat, bahkan adik-adik ada orang-orang Islam yang keluar dari Islam, yang dia murtad dari Islam, itu karena adik-adik tiang-tiangnya tidak kokoh, tiang-tiangnya rapuh, sehingga merobohkan keislaman orang tersebut adik-adik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu apa saja tiang-tiang tersebut adik-adik? Sebagaimana adik-adik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Bangunan Islam itu terdiri dari 5 tiang. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu yang pertama adalah bersahadat, bersaksi, meyakini, membenarkan tentang Allah dan membenarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tiangnya adalah iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakat, membayar zakat, wa hajjil baiti, dan pergi haji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Adik semuanya, pada kesempatan kali ini Kak Abbas akan menjelaskan kepada adik-adik tentang tiang yang pertama. Apa tiang pertama tadi adik-adik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Adik-adik, kalimat syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah itu memiliki 2 unsur. Tiangnya ada 2 adik-adik. Ya, ada 2. Di dalam tiang sur ada 2, mungkin apa adik-adik? 2 kerangka adik-adik. 2 kerangka besi, ya. Kalau misalnya diibaratkan dengan sebuah bangunan adik-adik, 2 kerangka besi yang menguatkan tiang pertama ini.
Dan tiang pertama adalah tiang yang paling utama dan paling kokoh adik-adik. Tiang pertama ini ada tiang yang utama adik-adik dan yang akan mengokohkan. Adik-adik, yang dimana tiang ini memiliki dua unsur. Unsur yang pertama beriman kepada Allah dan unsur yang kedua beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kerangka yang pertama adalah beriman kepada Allah dan kerangka yang kedua adalah beriman kepada Rasulullah SAW. Adik-adik semuanya, lalu apakah arti dari kerangka yang pertama, yaitu la ilaha illallah? Apa artinya adik-adik? La ilaha illallah. Karena adik-adik, jika kita salah memahami artinya, maka akan menyebabkan salahnya kita dalam beramal adik-adik, dalam meyakini, dalam beriman kepada Allah. Adik-adik, kalau seseorang salah mengartikan kalimat la ilaha illallah, lalu kemudian memahami dan meyakininya seperti itu, ini bisa fatal adik-adik. Bisa berbahaya dan merugikan dia di dunia maupun di akhirat. Karena adik-adik, orang yang salah memahami dan salah mengartikan, dia akan tersesat adik-adik. Dan akhirnya juga ada di antara mereka malah yang keluar dari Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di antara orang-orang adik-adik, ada yang mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan arti yaitu tidak ada sesembahan kecuali Allah. Arti ini keliru dan salah besar adik-adik. Karena jika dipahami seperti ini dan diyakini seperti ini akan menyebabkan seorang tersesat. Karena adik-adik, arti ini sama saja mengartikan bahwasannya sesembahan yang ada di muka bumi ini yang disembah oleh manusia, semua itu tidak lain adalah Allah juga. Bebatuan yang disembah oleh manusia, api yang disembah oleh manusia, matahari yang disembah oleh manusia, bulan, bintang yang disembah oleh manusia, pepohonan yang disembah oleh manusia, manusia yang disembah oleh manusia, dan hewan yang disembah oleh manusia, maka itu adalah semuanya Allah juga. Kalau diartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah, artinya semua sesembahan itu adalah Allah juga. Ini adalah satu arti yang keliru dan salah besar. Dan kalau ini diyakini akan bisa menyesatkan dan menyimpang dari orang yang memiliki keyakinan tersebut adik-adik. Kemudian yang kedua adik-adik, ada di antara orang-orang yang meyakini bahwasannya arti dari la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Arti ini setengah benarnya adik-adik, tapi sebagiannya salah. Kenapa adik-adik? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya pencipta, tapi juga Allah yang wajib untuk kita ibadahi. Karena adik-adik, keyakinan seperti ini yang meyakini bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah, itu juga diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah SAW sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Mereka punya keyakinan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga meyakini yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana keadaan atau keimanan orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu adik-adik. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, tapi mereka tidak hanya menyembah kepada Allah, mereka menyembah kepada bebatuan, mereka menyembah kepada api, dan juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat ini adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah, mereka akan berkata, Allah lah yang menciptakan kami. Akan tapi adik-adik, fa anna yufakun, mereka bagaimana mereka bisa berpaling menyembah selain menyembah kepada Allah. Jadi adik-adik, orang-orang kafir Quraisy punya keyakinan yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan langit, bumi, dan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka ternyata menyembah kepada selain Allah juga.
Mereka menyembah Allah, mereka meyakini Allah, tapi mereka juga menyembah selain kepada Allah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, mereka meyakini Allah yang memberikan rezeki, tapi mereka menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka meyakini penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak menyembah hanya kepada Allah. Mereka juga menyembah kepada selain Allah yang tidak menciptakan itu semua. Maka adik-adik, keyakinan yang kedua ini pun keliru dan salah. Kemudian yang ketiga adik-adik, ada yang mengartikan bahwasanya la ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang menentukan, yang membuat hukum kecuali Allah. Ini pun adik-adik hanya baru benar sebagian. Karena adik-adik itu baru sebagian benarnya. Karena Allah tidak hanya yang penentu pembuat hukum saja, tapi juga Allah wajib untuk diibadahi, satu-satunya yang wajib berhak untuk diibadahi. Itu pun keliru dan salah keyakinan yang ketiga tadi, yang meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu pun keliru dan salah. Lalu mana yang benar? Manakah arti yang benar adik-adik? Adik-adik, arti yang benar pertama kita pahami terlebih dahulu adik-adik, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memiliki bahan-bahannya adik-adik. Kalau kita umpamakan adik-adik seperti bangunan yang memiliki tiang, yang memiliki bahan-bahan juga adik-adik seperti pasir ataupun semen, maka tiang utama ini, yaitu la ilaha illallah sebagai tiang pertama ini adik-adik juga memiliki bahan-bahannya, tapi bukan pasir adik-adik dan juga bukan semen ya. Kalau diumpamakan adik-adik ada pasir, ada semen, lalu apa saja itu adik-adik? Adik-adik, yang pertama bahannya adalah yaitu an-nafyu. Apa itu an-nafyu adik-adik? Pengingkaran, penolakan. Bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan yang bersyahadat tadi adik-adik, dia harus menolak semua sembahan dan dia mengingkari semua sembahan. Yang dimana adik-adik, semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang tidak benar, yang tidak hak untuk disembah, yang tidak boleh untuk disembah. Semua sembahan tersebut tidak benar, yaitu bebatuan, matahari, bulan, bintang, api, manusia, hewan yang disembah oleh manusia juga adik-adik, semua sembahan yang disembah oleh manusia selain Allah adalah tidak benar. Jadi adik-adik, bahan yang pertama adalah an-nafyu, yaitu menolak segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingkari semua sembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bahan yang keduanya apa adik-adik? Yaitu al-itsbat. Al-itsbat, penetapan adik-adik. Setelah kita menolak semua sesembahan yang disembah oleh manusia, kita nggak membenarkan bahwasanya batu adalah Tuhan. Batu bukan Tuhan. Dan kita juga menolak kalau seandainya matahari adalah Tuhan, kita menolak. Itu bukan Tuhan. Dan juga kita menolak kalau misalnya ada yang menyembah api, kita mengatakan api bukan Tuhan. Dan kita juga mengingkari jika ada manusia yang menyembah manusia, kita mengatakan bahwa itu bukan Tuhan. Dan juga kita menolak dan mengingkari adik-adik jika ada orang yang menyembah hewan, lalu kita katakan itu bukanlah Tuhan. Kita menolak dan mengingkari semua tersebut di dalam hati kita adik-adik. Maka yang kedua adalah adik-adik, yaitu kita menetapkan. Lalu siapa sembahan yang benar itu? Sembahan yang benar itu adalah adik-adik, al-itsbat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada apa adik-adik? Allah Subhanahu wa taala. Makanya adik-adik, arti dari la ilaha illallah adalah yang benar, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kita menolak segala sembahan selain kepada Allah. Kita menolak segala apa yang disembah, yang diyakini Tuhan oleh manusia selain Allah. Kita menolak semuanya. Karena adik-adik, arti la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala saja adik-adik. Sebagaimana adik-adik Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-265 adik-adik, yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang ingkar
yang mengingkari tauhid Tuhan-Tuhan tersebut, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kuat, tali yang sangat kuat. La infisama laha, tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lihat adik-adik, orang yang meyakini Allah sebagai Rabb, satu-satu yang berhak untuk disembah, dan menolak Tuhan-Tuhan yang ada, dan mengingkari Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia, maka orang tersebut berpegang kepada tali yang sangat kuat yang akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Dan tali tersebut tidak akan putus. Tidak akan putus adik-adik kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari semua sembahan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia, dan mengimani hanya Allah saja yang berhak untuk disembah dengan benar. Maka kita telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang akan menyelamatkan kita adik-adik di dunia maupun di akhirat, insyaallah. Dan juga adik-adik, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan yang tidak benar, karena mereka bukanlah Tuhan, mereka adalah sembahan yang diada-adakan oleh manusia, dan pada asalnya mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dialah Allah, Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, yang benar untuk disembah. Dan bahwasannya apa-apa yang disembah oleh mereka selain Allah wal batil adalah keliru, batil, dan tidak benar sama sekali. Itu dia adik-adik. Jadi adik-adik, yang pertama dalam bangunan Islam ini adalah bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Selanjutnya bisa Kang Abbas sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat Kang Abbas terutama, buat adik-adik yang mendengarkan, dan juga sobat-sobat semuanya, serta kaum muslimin yang mendengarkan apa yang Kang Abbas sampaikan. Semoga bermanfaat, insyaallah, Allahumma amin. Dan Kang Abbas mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika yang Kang Abbas sampaikan ada kekeliruan, kesalahan dalam penyebutan ayat dan dalil disebabkan karena kelemahan dan kebodohan Kang Abbas. Adik-adik semuanya, rasanya bisa Kang Abbas sampaikan. Yuk kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.